Oke, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Ya, kali ini seperti biasa kita akan membahas pergerakan IHSG, namun di hari ini kita akan sedikit berbeda ya. Karena biasanya kalau kita habis ngebahas IHSG itu kan saham-saham yang kita bahas itu adalah saham yang masuk dalam satu sektor ya. Namun untuk di kali ini kita akan sedikit berbeda dan kita akan memberi analisa saham itu secara acak ya teman-teman ya. Biar nanti mana tahu teman-teman ada salah satu saham ini yang lagi aktif atau lagi ditransaksikan. Oke, langsung saja kita ke lihat data IHSG yang hari ini ditutup kembali melemah sebesar 1,39%, yang artinya ini hari ini merupakan pelemahan yang paling terbesar daripada hari-hari sebelumnya ya teman-teman semuanya. Nah, kalau kita lihat dari data di dunia pun ya ini kebanyakan ya mayoritas cenderung koreksi. Hanya S&P 500 yang memang hari ini memang udah dibuka ya, itu sebesar 0,38%. Kalau dari Dow Jones sendiri itu malah koreksi ya, dan di market Asia sendiri seperti Hang Seng Cina, Nikkei Jepang, Shanghai itu mengalami koreksi. Nah, dari Prancis ya ada sedikit kenaikan hari ini. Ini sebenarnya tipis sih. Berarti mungkin sama saja flat ya. Dan Jerman dan juga di Inggris juga mengalami koreksi. Dan kalau kita lihat dari seluruh sektor yang ada di IHSG hari ini mengalami koreksi juga, dan paling terbesar itu terjadi di sektor industri ya. Nah, seperti ASI, UNTR yang koreksinya dalam hari ini. Nah, oke, langsung saja kita ke data selanjutnya. Nah, kita lihat dari LQ45 di IHSG sendiri ini ditutup 2,25%, yang artinya saham-saham blue chip ya berarti ini sedang mengalami koreksi, sehingga ya pelemahan 1,30% ini kemungkinan ya memang ada saham-saham lain selain blue chip tadi yang mendongkrak saham ini untuk di IHSG tidak terlalu dalam curamnya. Nah ya, jadi patokan kita untuk melihat IHSG tadi ya selain dari IHSG ya LQ45 ini merupakan patokan kita ya untuk melihat sebenarnya pergerakan IHSG ini sehat atau tidak ya. Mungkin teman-teman kalau ingin bertanya ya bisa nonton di video-video saya sebelumnya, ataupun nanti kita bikin video khusus jadi teman-teman bisa langsung nge-requestnya. Oke. Nah, sebenarnya ya perlu teman-teman ketahui bahwa ini crashnya hari ini IHSG beberapa hari kebelakangan ya memang market itu lagi menunggu yang namanya data FOMC yang akan dilaksanakan itu pada besok hari ya teman-teman ya, di tanggal 18 nih. Besok di jam 10.30 ini nih crude oil investor, dan ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh para ya trader ya maupun investor di seluruh dunia ya. FOMC economic projection, FOMC statement ya, dan terakhir ya setelah FOMC adalah Fed interest rate decision. Artinya ini merupakan kebijakan dari The Fed, Bank Sentral Amerika, itu untuk ya melakukan pemotongan suku bunga, menahan ya, atau mereka akan menaikkannya seperti itulah. Tetapi orang banyak memproyeksikan bahwa The Fed ini mempertahankan suku bunga yang membuat nanti market IHSG ya dan seluruhnya mungkin sedikit koreksi ya untuk beberapa waktu, tapi tidak lama dan itu pun tidak terlalu curam, nanti bakalan rebound kembali. Oke ya. Tapi kalau misalnya ternyata The Fed memproyeksikan bahwa mereka akan memotongkan suku bunga misalnya sebesar 25 BPS, ya tentunya itu akan membuat market menjadi kembali rebound dan kita menjadi happy untuk persiapan Windows dressing. So ini merupakan hal yang paling terpenting untuk saat ini di tanggal 18 atau di besok hari, dan itu di tanggal 18 itu sama saja berarti itu di tanggal 19 di Indonesia di pagi hari. Jadi tanggal jam 14 ini merupakan waktunya dari barat tadi ya, waktunya Amerika. Nah, GMT 5 ya, bukan GMT 7 di tempatnya kita. Oke. Nah, GMT
-5, sedangkan di Indonesia itu GMT plus 7 atau GMT plus 7. Nah, oke. Jadi ya teman-teman harus menghindari dulu untuk di market ISG saat ini ya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat dari chartnya ya, ini ISG kita loading ya teman-teman. Tuang lagi. Nah, kalau dari chart ISG ya ISG ini kan kembali berusaha untuk menyentuh support ya. Padahal kita udah senang banget tuh kan bahwa ISG lagi run gitu kan, lagi naik kembali kenaikannya gitu selama udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah sampai 7 hari, 1 minggu aja kan. Ternyata di minggu kedepannya ya sampai di hari ini, hari Selasa tanggal 17 ya, ISG kita kembali kena banting ya, langsung dalam bam bam bam. Dan ya ini support yang kemarin, dan saya ngeproyeksikan bahwa besok ISG masih bisa saja kembali. Jadi kemarin tanggal 16 ini saya ngeproyeksikannya bahwa menjadi titik balik ISG. Ternyata ini gagal ditembus. Karena kenapa? Memang eh, para trader investor seluruh dunia mereka udah memproyeksikan bahwa The Fed kemungkinan besar akan mempertahankan suku bunganya ya. Dan kita udah di grup Discord kemarin udah bilang bahwa eh, para pejabat The Fed juga udah memproyeksikan bahwa mereka akan tetap menahankan suku bunganya. Jadi ya mau tanggal 16 ini seharusnya rebound, akhirnya kembali dijebol. So jadi ISG sebenarnya di titik berbahaya nih. Ini bisa kembali lagi ke area supportnya untuk di besok hari. Seandainya memang ditahan suku bunganya ya bisa jadi ISG kedepannya akan kembali membentuk pola seperti ini. Dan apakah optimisme kita bisa kembali naik ke sini ya untuk dalam jangka waktu dekat? Ya tentu saja tidak bisa ya. Itu untuk ISG, jadi kita hindari dulu lah. Saya pun untuk di grup private channel saya tentunya mereka ini saya udah ngasih tahu bahwa kita taking profit dulu dan kita hindari market untuk di saat ini ya. Karena saham-saham kolesterol yang saat ini sedang lagi panggung-panggungnya, tentunya itu akan memberikan risiko yang tinggi bagi kita semua ya. Oke, langsung saja kita ke saham yang pertama, yaitu ada saham ASI yang hari ini ditutup sebesar 2,82%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata ada distribusi kecil ya sebesar 7 juta lembar saja. Nah, oke, ini menarik ya karena ASI ini selama ini banyak akumulasi. Oke, kita langsung saja ke chartnya. Nah, untuk di ASI sendiri ya, FYI kita kemarin udah take profit ya di private group ya. Nah, karena kita udah take profit, kita hilangin dulu nih ya, oke. Biar lebih jelas. Nah, perlu kita teman-teman ya bahwa sebenarnya ASI ini ya dia masih ranging atau sideways untuk di daerah sini aja teman-teman. Kita nggak bisa apakah dia kembali lagi menembus di area order block atau resistennya yang di sini di 5.275 ya belum bisa. Dan apakah breakdown support di bawah 4.870 ya belum. So jadi untuk di ASI ini sebenarnya ya kan belum ada news yang benar-benar memberikan impact yang sangat baik untuk ASI ya. Jadi ya ASI kedepannya bakalan gini-gini aja, bakalan sideways, bakal ranging ya. Dan seandainya ASI itu bisa kembali breakdown support ya, saya rasa itu nggak akan jauh jatuhnya lagi ya. Karena di corona sendiri ya, COVID-19 kemarin di tanggal ya bulan Februari di 2020 ya. Ya. Nah, ini sebenarnya udah merupakan menjadi area titik support terkuat bagi ASI sendiri. Namun apakah kita bisa memberi sebuah optimis ya untuk di ASI ini ya bisa kembali naik ke area di 7 ribuan ya. Bagi saya sangat sulit karena kita bisa mengetahui bahwa penjualan mobil ya untuk di Indonesia sendiri maupun kendaraan-kendaraan lainnya sekarang mengalami ya defisit karena ya
Indonesia kan belakangan ini terjadi deflasi bukannya inflasi selama 5 bulan berturut-turut, yang artinya konsumsi masyarakat atau spendingnya masyarakat itu udah mulai berkurang karena harga-harga yang udah mulai naik ya. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang itu sangat memberi cekikan buat masyarakat sendiri, sehingga termasuk imbasnya ke saham-saham industri seperti di ASI ini ya teman-teman ya. Tambah ASI ini harus beradaptasi dengan mobil listrik untuk kedepannya. Walaupun industri mobil listrik untuk di Indonesia sendiri banyak pembenahan dan perlu waktu yang lama lagi. Sebenarnya ASI masih menarik ya teman-teman ya. Cuman eh, dengan keadaan ASI seperti ini kita harus melihat lagi keadaan ekonomi negara kita sendiri ya teman-teman ya, karena ini merupakan majority ya, sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi negara kita, karena ini bukan merupakan bahan pokok ya, dan ini merupakan bahan yang memang itu bergantung dengan inflasi dan deflasi negaranya kita. Selain negara kita inflasi nih kan, masyarakat tuh lagi cenderung konsumtif ya. Jadi mereka bakalan beli mobil. Contohnya aja dengan dulu cash waktu harga sawit naik kan, itu banyak orang beli mobil gila-gilaan. Coba kita lihat di saat keadaan deflasi kemarin, cenderung masyarakat itu berkurang daya minat belinya. Akhirnya harga ASI kan juga ada turun ya nih dari 5 bulan belakangan ini pembuktiannya. Nah, dari awal Januari Februari ini udah mulai nurun ya teman-teman ya. Dan ini naik pun ya karena kemarin keputusan suku bunga yang udah mulai di-cut atau dipotong ya. Oke, itu untuk kasih ya. Ini merupakan insight yang baru buat teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita ke saham selanjutnya, yaitu ada saham PANI ya. Ini saham yang memang menjadi hot di Indonesia selama tahun 2024 ini, yang hari ini ditutup imbang ya. Kalau kita lihat dari transaksi asing, hari ini ada akumulasi sebesar 14 juta lembar. Kalau kita lihat dari transaksi asing punya di PANI ini, ya nih, aduh berubah ya. Nah di PANI ini kan asing itu termasuk nih ya. Jadi kalau kita lihat dari chartnya, artinya di PANI ini mereka ini udah mulai taking profit ya. Kalau ngelihat dari chartnya, kita udah bikin nih sebelumnya chart PANI ya. Dan apakah hasilnya sesuai atau tidak ya nih untuk PANI. Nah kemarin ini PANI ternyata sesuai proyeksi kita ya. Ini kemarin PANI kan kita udah ya bikin ya bahwa dimulai tanggal kemana kita bikin kemarinnya itu bakalan turun ke area 13.075, dan kita udah bilang bahwa ini di saat dia udah di harga 16.700 itu akan kembali turun ke 15.225. Ternyata pantulan dia jatuh kembali ke harga 15.250 ini ya, itu relay dulu ya ke sini. Nah, ke 19.500, dan kita sempat bilang bahwa kemarin new all time high PANI itu di 20.300. Namun ternyata untuk new all time high-nya PANI itu di 19.950, yang artinya dari Fibonacci ini ya, ini mengambil titik tengahnya ya. Nah, mengambil titik tengahnya untuk new all time high-nya. Tapi apakah bakalan bisa menyentuh kembali ke 20.300? Itu bisa. Dan mungkin teman-teman di sini bertanya, "Bang, ini kenapa bisa PANI koreksi dalam?" Ya, teman-teman cari sendiri tentang berita PANI yang ngebuat sekarang itu lagi drop ya, teman-teman ya. Kita cari dulu ya, mana ini kotak gana. Nah, ini jadi ini merupakan ini titik tengah ya, menjadi new all time high. So, jadi kemarin bukan di sini ya new all time high-nya, ternyata di sini ya, teman-teman ya. Di 19.950. Nah, itulah merupakan trik untuk mencari new all time high ya di sebuah saham yang lagi rally ya atau lagi naik. Tapi kita pindahin lagi ke sini ya, karena optimis kita akan PANI bisa kembali menembus di 20.325. Dan selain dari isu PANI yang ngebikin harga ini kembali jatuh ya teman-teman ya, itu ditambah dengan
keadaan ISG yang udah kita bilang tadi ya bahwa market lagi crash merupakan sebuah hal yang wajar. Apakah Pani bisa kembali menyentuh di sini Bang 12.975? Saya rasa tidak ya nih teman-teman. Ini merupakan area support untuk di Pani dan kedepannya saya memproyeksikan bahwa ini Pani potensialnya untuk kembali naik ke atas ini ada ya nih, kembali ke new all time high. Kenapa saya bisa conviction? Karena ada berita anak Pani ya, dia mau IPO namanya SBDK. Saya lupa kejelasan gimana, nanti teman-teman bisa nyari di Google atau di referensi media sosial ataupun kita bisa bikin videonya nanti ya. Yaitu untuk Pani ya. So, kita lanjut aja ke saham yang ketiga yaitu ada Adaro ya. Ini penurunan sebesar 3,46%. Kalau kita lihat dari transaksi asing itu ada distribusi selama 3 hari ini ya. Hari ini 62 juta lembar ya. Ini untuk Adaro yang udah jauh jatuhnya, udah jauh junamnya ya. Semenjak dividend trap kemarin ya teman-teman ya. So ya ini untuk Adaro. Nah kemarin kan jatuhnya nih jauh banget nih ya. Kalau kita hitung ini proyeksi kejatuhannya nih, ini dari sini ya. Itu sampai 43%. Hampir 50% ya teman-teman ya. Dan ini ya, kenapa kemarin saya sempat nih ada yang nanya sama saya di private channel, Bang ini Adaro sebenarnya kemana sih titik enak yang ngambil? Ya saya bilang kita jangan dulu entry untuk di harga sekarang ya, karena dia potensially dia bisa kembali ke 2430 ini masih ada ya. So jadi kalau teman-teman pengen ngambil ya di sini masih bisa nih 4340 atau di harga di sini 2470 itu masih bisa ya. Nah karena kalau model candle impulsif ini ya fair value gap itu bakalan kembali lagi dia untuk menutup area supportnya ya. Nah itu untuk Adaro, apakah dia bisa menutup secara langsung ke area sini 3660? Tentu saja tidak. Ini butuh waktu yang lebih lama teman-teman ya. Bisa jadi tahun depan baru ditutup. Itu untuk Adaro ya teman-teman ya. Oke langsung aja kita ke saham yang keempat yaitu ada saham Antam yang hari ini ditutup melemah sebesar 3,20%. Kalau kita lihat dari transaksi asing masih distribusi selama 3 hari ini ya. Yang hari ini distribusi sebesar 10 juta lembar. Dan kita langsung saja ke chartnya bagaimana kondisi Antam terkini. Nah kita kan udah bikin kemarin bahwa ya ini potensially Antam dia untuk turun kembali ke bawah ya. Kemarin kan kita di sini nih, makanya kita bikin kotak rectangle ya bahwa potensial Antam itu untuk kembali nge-retest di MA 90 tuh masih ada dan ternyata sesuai proyeksi yang udah kita bikin sebelumnya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Seperti saya bilang tadi bahwa ini MA-nya ada nih, MA ada yang mau disentuh nih. Ini karena saya trading view-nya belum purchasing jadi saya nggak bisa ngepake MA banyak yang seperti saya biasa pakai, ada 3 MA, sekarang kan hanya bisa satu nih. Nah ya seperti saya bilang tadi bahwa ini ada candle impulsif ya, memang ya biasanya kalau model ini itu wajib ditutup ya sama case-nya seperti di Adaro tadi. Jadi bagaimana keadaan Antam ke depannya ya? Simpel saja ya teman-teman ya. Ini Antam ke depannya kita lihat tanggal 19 nanti ya bagaimana hasil dari VMSI tadi, pergerakan market ISG kita ke mana. Kalau misalnya market kita ISG itu dan seluruh dunia itu mulai menghijau kembali ya, ditambah emas juga udah mulai kembali menguat ya. Kita lihat harga gold ya kembali menguat. Nah sekarang kan gold masih cenderung sideways nih ya. Misalnya besok di tanggal setelah market itu ya, setelah berita VMSI tadi market udah bagus, gold juga udah mulai naik ya, kesinilah minimal ke 2718 ya, itu teman-teman udah bisa ngebeli Antam ya, udah bisa kembali beli Antam dan kita lihat apakah ada asing kembali akumulasi ya. Dan kalau udah seperti case seperti itu ya teman-teman udah bisa ngebuy Antam ya di harga sekarang maupun nanti di harga di kisaran 1475 itu juga udah bisa ya teman-teman ya. Untuk area TP ini teman-teman udah bisa ngelihat sendiri ya di mana. Oke, langsung aja kita ke saham yang terakhir yaitu ada saham Telkom ya. Yang hari ini juga ditutup melemah sebesar 1,50%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata Telkom
kemarin didistribusi besar sebesar 162 juta lembar. Nasib Telkom ya. Ya inilah, seperti inilah keadaan Telkom ya. Masuknya dikit, keluarnya banyak. Karena ya seperti kita tahu bahwa ini kemarin kan udah mulai isunya Starlink ya. Ditambah ini jatuhnya itu kembali karena ada isunya persaingan ketat ya dari kayak XL yang udah mau merger sama Friend. Jadi Telkom itu ya seperti itulah. Seandainya Telkom itu bisa berbenah diri kembali menjadi provider nomor satu di Indonesia baik dari segi WiFi maupun provider selulernya, itu bisa membuat Telkom untuk kembali naik ya teman-teman ya. Karena ya dari kita lihat sekeliling, Telkom juga masih banyak penggunanya yang tidak kebanyakan memakai ya. Telkom hanya sebagai telepon pulsa ya teman-teman ya. Apakah untuk memakai jaringan internet memakai Telkom? Semuanya tidak. Dan juga WiFi kebanyakan orang bukan memakai IndiHome, masih banyak saingan Telkomnya itu. Jadi apakah Telkom bisa monopoli pasar ya? Kalau seandainya itu bisa ya, itu kalau Telkom bisa kembali ke area puncak jayanya ke harga 4.000 bahkan hampir harga 5.000 ya, itu untuk Telkom ya. Dan itu bisa menjadi saham beggar ya. Kalau teman-teman yang ingin punya mimpi Telkom itu baik. Kalau keadaan seperti ini bagaimana teman-teman ya? Nah, ya kita harus hindari dulu ya teman-teman ya kalau modelnya seperti ini. Tapi seandainya ini ada kembali pantulan ya. Ini saya rasa ini akan sedikit adanya pelemahan untuk di Telkom ya. Kita bikin kecil dulu ya. Nih. Nah, ini potensial Telkom dia untuk turun dulu ke ke harga 2580 ini masih bisa ya teman-teman ya. Jadi untuk area TP-nya di mana ya teman-teman nanti bisa ambil di sekitar 2720 ya. Kenapa Bang seperti itu ya? Nah, nanti kita bikin cara trading saham. Saya pengen teman-teman tuh kayak komentar di video saya bahwa Bang bikin lah video tutorial trading Bang, analisa teknikal yang jago tuh kayak mana, dasarnya atau mau versi udah intermediate ya kan. Saya bakal bikinin teman-teman ya, tapi karena teman-teman itu nggak ada komen sama sekali, hanya melihat, bahkan like pun nggak ada. Jadi ya saya rasa kayak rasa semangat saya untuk bikin tuh belum ada. Dan saya ngerasa bahwa ini penontonnya beneran seorang trader atau hanya orang-orang random yang nonton video saya gitu kan. Kalau memang kepengen ya teman-teman langsung saja itu chat di kolom komentar kita ya. Nah, oke, ini untuk Telkom ya. Berarti habis sudah ya ini kelima saham untuk yang udah kita proyeksikan, dan saya memberikan insight yang banyak di kelima saham ini teman-teman ya. Jadi beruntung teman-teman yang udah bisa nonton video saya ini ya. Oke, terima kasih telah nonton video saya. Jangan lupa subscribe ya, like, aktifkan notifikasi bel lonceng sehingga teman-teman bisa langsung nonton video saya di saat saya itu udah mulai update videonya. Dan seperti biasa kalau ada apa-apa ya, permintaan, request atau segala macam Q&A, itu bisa langsung saja chat di kolom komentar di bawah video ini teman-teman ya. Dan seperti biasa, salam gacor.